something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu-kamu semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Dan kita mau random reading ya. Random reading itu ngebahas apapun yang kartu tunjukkan secara random, jadi spontan gitu. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus menerus masuk ke rekening kamu, uang terus menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kali ini mau love-lovean ya. Kita mau bicara tentang love. Oke, we'll see. Biasa kartu bulat-bulat itu susah banget ngocoknya ya. Tapi ini lucu. Oke. Ada apa di sini? Oke, Bunda dapat klub. Apalagi? Clouds. Wow. Ada problem tapi sementara aja, nggak apa-apa. Hashtag, oh, karma. You will reap what you have sown. Okay, I'm gonna take two more. Fire. Emosi yang sangat kuat di sini. Bisa cinta, bisa benci. Bridge. Oke, ada jembatan. And closing satu kartu. Closing satu kartu yang ini yang menjadi kayak final conclusion atau kesimpulan akhirnya. Fan, romance. Wow, bagus banget endingnya. So, simak sampai selesai karena endingnya cakep. Oke. What is all about? Halo kesayangan, ini tentang kamu-kamu yang ya di sini kan ada awan mendung. Ya. Yang jelas memang saat ini kamu sedang berada di dalam sebuah hubungan yang kamu begitu passionate dengan penuh perasaan ya. Cinta sekaligus benci ya. Kenapa? Karena ini seseorang yang kamu sayang itu melakukan sesuatu yang kamu nggak mau, yang kamu nggak suka, ya, atau dia memaksa kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak suka, yang kamu nggak mau. Jadi antara dua itu, entah dianya yang melakukan sesuatu yang kamu nggak suka, atau dia menyuruh kamu, atau dia meminta kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu nggak suka, ya. Dan ya jelas ini kalau misalnya memang ada kayak gini ini pasti menyakitkan ya. Lihat aja gambarnya, ini ada paha ayam, ada duri-durinya. Paha ayam. Ini senjata apa sih yang bentuknya kayak paha ayam itu? Senjata orang zaman dulu yang jelas ya. Pasti sakit. Ya, duri-duri kena badan pasti sakit. Ya, dan ini memang adalah sesuatu yang memang kamu perlu lalui. Nggak bisa protes, nggak bisa melawan, nggak bisa mengelak. Kenapa begitu? Because it's karma. Karma dari mana, Bunda? Bunda, aku nggak pernah jahat, aku nggak pernah melakukan something bad. Karma itu bisa dari mana saja sayangnya. Bisa dari kehidupan masa lalu kamu, bisa juga dari leluhur. Ya, kadang-kadang memang kok nggak adil, ya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya penting banget untuk kita perbanyak berbuat baik, ya. Untuk menghapus karma-karma buruk itu tadi ya. Oke. Gak apa-apa. Ini memang sesuatu yang kamu perlu lewati. Tapi gak perlu takut.
Nggak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu sedih karena apa? Pada akhirnya kamu akan berhasil menyelesaikan semua ini kok. Kamu akan berhasil melewatinya, dan di sini ada celebration, ada romance, ya, ada party, ada sebuah pesta di sini, ada sebuah pesta, ada sebuah keberhasilan. Bunda mau buka lebih detail lagi ya, what it's all about. What it's all about. Kita lihat dulu. Nanti kita lihat personnya. Ya. Ada sebuah kesombongan, arogansi, ego, ngeyel. Oh. Ada sebuah rahasia atau misteri. Oh, ada sebuah kesetiaan di sini. Ya. Ya. Bunda sekarang paham ya kenapa hal ini menyakitkan, kenapa dia melakukan sesuatu yang kamu nggak suka. Ternyata memang di sini ada trust issue. Kamu mempercayai dia dengan segenap hati kamu sangat percaya, kamu bahkan sudah menyerahkan hatimu, menyerahkan segalanya sama dia, tapi ternyata dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Dan apakah itu kesetiaan? There is someone else. Tentu saja ada orang lain ya yang dia sembunyikan. Dan dia sangat kekeh. Enggak ada gitu ya. Dengan egonya. Ya, orang memang tidak mau berada di posisi salah. Apapun caranya, dengan egonya dia akan selalu menolak. Enggak kok, enggak gitu ya. Arogan, ada ego di sini. Beneran enggak. Aku enggak begitu kok, enggak gitu ya. Jadi ada seperti itu ya. Dan kita cek dulu untuk person atau orangnya. Kita cek personnya terlebih dahulu. Seseorang yang kamu percaya ternyata selingkuh ya. Selingkuhnya dia yang kamu percaya. Apakah yang selingkuh akan kembali hatinya? Sebenarnya seseorang yang selingkuh itu apakah mencintai kamu? Apakah masih ada cinta? Apakah ada penyesalan di hatinya? Oke, di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada energi Scorpio, Cancer, Pisces. Oh, ini judulnya keikut. Ada energi Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Ya, ada 9 zodiak ya sayang ya. Ada 9 zodiak di sini. Oke, sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya dia terlebih dahulu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Udah nggak usah banyak-banyak, segini aja cukup deh ya. Ada X Extra, ada U Ultra, ada W Warsawa, ada Evanta, ada G Gajah, ada M Mama, ada H Hotel, ada E Romeo, ada E Nona, ada V Vivo, ada Z Zulu, ada S Sutra, ada Y Yingki, ada A Alpha, ada Q Quebec, ada K Kilo. 9 zodiak dan 16 initial. Kita lihat dulu kondisinya. Memang orang ini banyak menutupi sesuatu dari kamu ya. Banyak menutupi sesuatu dari kamu. Ya memang iya sih. Jadi kadang-kadang dia tidak berterus terang kepada kamu, atau dia tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada kamu. Jadi ya kalian terus berantem, terus bertengkar ya. Padahal kalian sudah terlibat terlalu jauh. Bahkan beberapa dari kalian itu kayak udah membangun usaha bersama ya. Ada keterlibatan keuangan di sini, ada Nine of Pentacles ya. Tapi memang untuk saat ini ya, namanya juga dia sedang tergoda kepada seorang yang lain, ya otomatis energinya kepada kamu dia sedang ogah ya. Karena memang kan ada distraksi atau ada yang lain ya. Ada yang lain yang mengisi hatinya, tapi Bunda mau cek dulu untuk isi hatinya terdalam gimana sih.
Isi hati dia yang terdalam bagaimana? Isi hati dia yang terdalam bagaimana? Yang terdalam, yang dia nggak ngomong ini sama kamu. Namanya juga dark, pengakuan yang gelap dari jiwanya, ya. Ya, dia ngomong gini, ya, aku tahu sih, apa yang aku lakukan itu membuatku kehilangan kamu. Tapi aku tidak melakukan apa-apa untuk memperjuangkan kamu. Jadi, ya karena kamu sudah tahu bahwa dia tidak setia, otomatis pasti ada rasa perih dan ada rasa mungkin campur ya, perih, kecewa, marah, sayang. Tapi di sini kamu juga ada rasa kayak, ayo sudahlah aku pergi aja, kayak semacam itu. Dan dia tahu tentang hal itu, tapi dia nggak melakukan apa-apa bahkan untuk mempertahankan kamu, untuk meminta kamu seperti supaya tetap tinggal bersama dia atau supaya tetap tinggal di sampingnya. Dia tidak melakukan apa-apa. Jadi ngomong, we are living two separate lives. Kita nih menjalani dua kehidupan yang berbeda gitu ya. Hidupnya udah berbeda, minatnya juga udah beda ya. Jadi dia merasa kayak udah beda gitu loh sama kamu ya. Ya, orang ini sebetulnya merasa insecure ya, merasa tidak cukup berharga untuk cintamu. Kenapa seperti itu? Dia tahu bahwa dia sudah melakukan something bad, sesuatu yang buruk ya. Dia sudah melakukan sesuatu yang buruk, sudah melakukan sesuatu yang melukai kamu. Jadi kenapa dia tidak memperjuangkan kamu? Karena dia merasa tidak berharga, tidak cukup layak untuk cintamu. Ya, dia ngerasa ya gue udah buruk, gue udah salah gitu. Iya, dia pura-pura bego ya, pura-pura bego untuk bikin kamu bingung, sengaja seperti itu. Makanya dia tidak mengakui bahwa dia selingkuh atau dia punya seseorang yang lain. Dia terus bermain misteri, dia terus sembunyi-sembunyi ya. Ya, dan dia ngomong aku nggak merasa bersalah kok. I don't feel guilty. Aku nggak ngerasa bersalah kok kepada kamu. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, di sini ada pride, ada kesombongan, ada arogansi, ada ego yang tinggi. Dan ego yang tinggi tidak mau berada dalam posisi salah. Jadi lucu, dia yang berpaling, dia yang selingkuh, dia yang tidak setia. Tapi dia tidak mau disalahkan, tidak menyesal, tidak merasa bersalah. Kenapa? Sebenarnya dia tahu gitu loh, itu salah. Tapi egonya menempatkan dia udah nggak usah ngaku. Atau udah nggak usah, ya nggak salah, mau memang ini hatinya dia begitu. That's ego darling ya. Bunda mau pakai kartu bahasa Indonesia. Yang selingkuh darimu, apakah ada penyesalan sih? Ya, sekarang sedang tidak ingin bicara sama kamu. Ya. Nah, benar kan Bunda bilang apa? Aku tidak mau disalahkan, karena dia nggak mau disalahkan. Ini ego. Egonya dia begitu ya. Tapi di sini dia mendoakan yang terbaik buat kamu ya. Dia mendoakan segala yang terbaik, sehat selalu, supaya kamu bahagia, supaya kamu cepat sembuh hatinya. Dia sendiri juga menyembuhkan luka batin ya. Orang yang menyakiti orang lain biasanya punya satu luka batin. Makanya dia melukai kamu, dan kamu nggak perlu khawatir. Saat ini memang mungkin dia selingkuh ya, dia sedang bersama dengan seseorang yang lain. But don't worry, seseorang yang lain pun itu dia juga akan lukai, karena memang seperti itu perilakunya. Ya, polanya seperti itu, pola yang dia lakukan ya. Tapi dia menerima pesan telepatimu, either kamu marah, either kamu kecewa, either kamu masih sayang, dia menerima pesan telepatinya ya. Jadi saat ini selingkuhnya dia ditutupi oleh ego yang sangat besar. Ego yang sangat-sangat besar. Bunda mau lihat future-nya. Kalau gitu gimana ke depannya?
Karena ini jelas ya, kalau ngelihat kartu-kartunya sih dia dengan segala egonya dia nggak mau merasa bersalah, tidak mau disalahkan, nggak nyesel, nggak gimana. Wah, bener-bener keterlaluan, keterlaluan. Orang kayak gini mah diapain ya? Kalau nggak disunat, disantet, diapain kayak diceburin ke sumur, diracun. Aduh, kejem banget. Terus kedepannya gimana? Kedepannya Bunda akan lihat dulu apa yang akan terjadi pada dia ya. Bunda akan lihat dulu apa yang terjadi pada dia nanti. Oh, lucu sih, karena gini, kedepannya dia masih, ya oke lah ya, sekarang ini future-nya ya. Kedepannya dia masih akan berusaha untuk baik sama kamu, ya. Ke depan, ya mungkin setelah dia menyadari kelakuan dan kesalahannya, dia mencoba berbaikan sama kamu. Ada effort, ya, ada effort. Atau kalau misalnya kalian sudah menikah, ya itu karena ada anak di antara kalian. Misalnya sudah menikah, ada sebuah keberuntungan di sini. Bisa jadi pada saat dia mengajak kamu berbaikan, kamu masih cinta dan kamu masih menerima dia kembali ya. Oke, ada karma di antara kalian. Masih ada pertalian karma? Iya, oke. Kedepannya memang dia akan berusaha datang kepada kamu. Ya mungkin karena sudah pernah ada koneksi sebelumnya. Dan ada karma yang belum selesai antara kamu dan dia, ya. Ya, sepertinya mungkin kamu masih memaafkan ya. Kamu masih memberi ruang sama dia. Tapi Bunda mau lihat apa yang terjadi dia dengan selingkuhannya. Ke depan apa yang terjadi antara dia dan selingkuhannya? Oke, dengan selingkuhannya ini dia berantem melulu ya. Dia berantem melulu. Ya sebetulnya mungkin mirip kayak kamu sama dia ya. Iya, dia berantem melulu dengan selingkuhannya. Oke. Iya. Mereka akan berpisah pada akhirnya, mereka akan bubar ambyar. Dan hubungan mereka sendiri menggantung ya. Menggantung tuh artinya ya mungkin tidak berlanjut ke pernikahan, atau kalau misalnya sudah menikah, mereka akan berpisah ya. Berada dalam sebuah hubungan yang gimana? Berantem melulu. Dan lebih parahnya lagi sih, pasangan kamu ini akan ketemu orang lain lagi. Walah bulet wae. Akan selingkuh lagi dari selingkuhannya. Aduh gimana sih, pusing Bunda. Aduh aing sudah selingkuh dari kamu, dan dia sama orang lain, dia selingkuh lagi sama yang lain. Oh my god, Bunda pusing. Karena memang udah perilakunya ya, udah kelakuannya ya. Nah tapi begini ya, ini memang dengan selingkuhannya sekarang memang dia bubar, lalu kemudian dia akan bersama dengan seseorang yang lain. Dan ketika dia bersama dengan seseorang lain pun ternyata tidak menyelesaikan masalah. Sama aja polanya, bolak-balik dia akan berantem, ribut, sampai pada satu titik dia capek, dia lelah, baru dia akan kembali kepada kamu. Gitu ceritanya ya. Si selingkuh ya. Dia yang selingkuh, apa yang akan terjadi? Voila. Oke, sekarang Bunda mau cek kira-kira kapan gitu dia akan kembali atau dia akan datang kepada kamu. Tapi ini jangan diharapkan cepat ya. Kenapa begitu? Karena ini dia masih akan jalan-jalan dulu. Dia masih akan study tour terus ya. Mencelok ke sini, mencelok ke situ, mencelok sini lagi. Baru kemudian setelah dia, ya kok hidup gue gini-gini amat ya. Kok ternyata nggak happy juga, nggak bahagia juga ya, karena nggak puas juga. Ya udah deh, aku balik aja kepada seseorang yang sayang dan tulus sama aku, yaitu kamu. Utuk, maka dia akan balik ya di sini. Ya, jadi ini dia memang masih akan berproses dulu. Ya memang kadang-kadang orang itu perlu kayak gitu ya. Nggak apa-apa gitu loh, dipuas-puasin aja, silahkan gitu study tour ya.
Silakan studi banding gitu sana sini sampai dia sadar sendiri ya, udah ditabokin gitu dengan peristiwa kehidupan. Baru dia sadar gitu apa yang seharusnya. Oke. Kira-kira kapan dia akan menyadari kesalahannya dan mencoba memperbaiki kembali dengan kamu? When, kapan? Ada Mei di sini, ada bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Oh, depends on yourself. Ternyata waktunya tergantung dari diri kamu sendiri. Maksudnya bagaimana? Ya mungkin ini memang adalah seseorang yang pasangan hidup kamu, sisihan kamu. Semesta itu punya sebuah sistem yang aneh sih menurut Bunda. Ketika kamu berontak, ketika kamu nggak rela, aku nggak mau kayak gini. Justru itu akan membuat kayak benang ruwet ya. Ruwet makin jauh nih. Dia untuk kembali kepada kamu tuh makin jauh, makin gak karu-karuan gitu. Makin lama datangnya. Tapi ketika kamu pasrah kepada semesta, bahasa Jawanya itu semeleh. Pasrah, ikhlas, ya udah Tuhan, aku menyerahkan semuanya kepada kamu. Duh Gusti, ya Allah, aku menyerahkan semuanya kepada kamu. Berlutut, kamu sujud ya. Kamu sujud, kamu berlutut. Aku pasrah, aku menyerahkan semuanya kepada kamu. Udah tinggal kamu menjalani hari-hari dengan sebaik-baiknya, entah gimana. Ketika itu kamu lakukan, semesta itu kayak melakukan sebuah konspirasi ya dari keikhlasan batinmu, maka terus kemudian dia, ya udah ini aku kembalikan kepada kamu. Kayak seperti itu ya. Makanya di sini keluarnya depends on yourself. Ya, jadi belajar untuk legowo, belajar untuk ikhlas melepas gitu ya. Tapi Bunda mau cek dong gitu loh. Terus kalau misalnya nanti balik sama kamu, terus gimana? Dia bakalan studi banding lagi nggak? Ya jangan-jangan nggak bisa sembuh tuh kelakuannya ya. Oke? Jangan-jangan memang kayak begitu terus ya. Kalau laki-laki mungkin perlu titiknya dipotong. Kalau perempuan mungkin perlu dikasih pagar itunya ya. Miswinya perlu dikasih pagar, digembok kunci gitu. Mungkin. Mungkin perlu digituin baru berhenti. Kita lihat ya. Terus kalau misalnya balik sama kamu, apa yang akan terjadi? Perilakunya dia bagaimana? Ya, memang dia adalah seseorang yang senang berpetualang. Kayak gini mah di ini aja ya. Dikasih kerjaan melulu aja ya. Wah, ya. Aduh, gimana ini? Ya. Ternyata sekalipun dia balik sama kamu juga nggak sembuh ya. Nggak sembuh. Ini sepertinya sudah ada di dalam DNA-nya sih. Ya, sudah ada di dalam DNA-nya. Tapi poin yang paling penting adalah dia akan sadar bahwa kamu adalah tempat dia pulang ya. Dia akan sadar karena ketika bersama dengan kamu, ketika dia selingkuh dulu, egonya begitu tinggi ya. Tapi toh pada akhirnya dia menyadari kesalahannya, balik kepada kamu. Tapi ternyata ketika dia balik kepada kamu dengan segala kebaikan hatimu, ternyata dia nggak sembuh ya. Kadang-kadang memang ini sih, kalau udah DNA ya, udah habit, udah kelakuannya memang susah sembuh. Nggak ada kata lain selain kamu menerima dia apa adanya. Kalau kamu nggak bisa menerima dia pada saat dia balik, minta balikan, nyembah-nyembah, mohon maaf, kamu cut. Maaf ya, tidak terima barang retur. Emangnya paket? Maaf, saya tidak terima barang retur. Silahkan sana kamu pergi nggak tahu kemana, terserah, pokoknya saya nggak mau terima kamu. Bilang gitu aja, puas banget itu rasanya. Udah puas banget ya kalau melakukan kayak gitu. Maaf, udah nggak apa-apa, aku bisa mandiri bersama anak-anak. Kalau misalnya kamu udah punya anak ya, aku bisa mandiri, aku bisa bahagiain diri sendiri. Aku nggak mau diinjek-injek terus. Nah, kamu bisa memberikan ketegasan seperti itu. Drama banget, sinetron banget. Tapi ya kurang lebih begitu. Memang kadang-kadang ada kejadian yang seperti ini ya di dalam kehidupan ya. Ya inilah kira-kira kalau misalnya energi dia terciduk. Sekarang Bunda mau cek ya. Ini resonate buat kamu-kamu yang punya zodiak atau sio apa saja. Yang punya cerita kayak gini ya. Oke, yang punya cerita kayak gini, gimana selanjutnya? Oke, ini salah satu aja ya, bisa zodiaknya aja atau bisa sionya. Ada Leo di sini. Kemudian ada sio kerbau.
Kerbau atau sapi ya? Sapinya udah dikorbanin, tinggal kerbau sekarang. Ada shio ular, ada shio anjing, kemudian ada zodiak Pisces. Ada Gemini, Aquarius, Libra. Oke. Sudah 5 zodiak terciduk. Oke, untuk Libra kuat energinya. Aquarius juga kuat energinya ya. Dan ada Scorpio, ada 6 zodiak dan 3 shio. Ya sayang ya, salah satunya aja. Dan sekarang Bunda mau cek untuk inisial kamu, apakah masuk inisial kamu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, ada H Hotel di sini. Ada T Tango, ada M Mama, ada U Ultra, ada Enona. Kemudian untuk U Ultra energinya cukup kuat, ada A Alpha, ada Elu Cinta Luna, ada G Gajah. Ada B Bravo, ada O Oscar, ada E Romeo. Untuk Enona energinya cukup kuat, ada W Warsawa dan ada P Papa. That's it ya, nggak banyak-banyak. Well, ya inilah this is life ya. Gak apa-apa sayang, kadang-kadang dalam hidup memang kita begini ya. Paling gak kamu tahu bahwa suatu saat, suatu hari nanti dia akan menyesal dan datang kembali kepada kamu, dia yang udah selingkuh ya. Gak apa-apa, cari yang lain aja ya, yang lebih baik lah. Ya ngapain ya, tukang selingkuh kok diterima. Oke, but it's up to you, terserah kepada kamu. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayang. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.